Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat user form dengan desainnya itu kita membuat sebuah desain seperti UX design ya, atau seperti desain-desain modern yang selama ini sudah sangat ramai dan berkembang. Oke, di sini untuk pembuatannya, yang pertama itu kita ada 4 langkah. Jadi yang pertama nanti kita akan membuat, di bagian pertama kita membuat desain UX dulu, terlebih dahulu. Nanti di sini kita akan membuatnya itu menggunakan PowerPoint saja. Terus untuk yang kedua, kita akan membuat yang namanya user form di Excel. Setelah kita selesai membuat desain, lalu kita membuat user form di Excel. Yang ketiga adalah kita memasukkan hasil desain kita nanti ke dalam user form, yang nanti sebelum kita masukkan kita simpan dulu dalam bentuk JPG. Terus setelah selesai, step terakhir adalah kita masukkan tools dan coding untuk user formnya. Oke, nah untuk pembuatannya langsung saja kita akan masuk ke bagian atau step pertama. Oke, di step pertama ini ya, yang pertama tadi kita akan membuat yang namanya desain terlebih dahulu atau desain UX desainnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini langkah pertama kita membuka PowerPoint dulu di sini. Lalu kita buat slide 1, nanti di sini kita akan buat desainnya di dalam slide 1 di sini. Oke, di sini untuk pembuatannya saya menggunakan slide pertama. Di sini saya atur dulu untuk layoutnya. Saya pilih yang blank. Lalu di sini saya masukkan picture ya. Jadi picture-nya itu saya gunakan untuk background atau untuk untuk latar dari desain yang saya buat. Oke, kita masukkan dulu. Nah, untuk desain pertama saya ambil yang ini. Saya masukkan 2 buah gambar langsung. Oke, ini 2 gambar yang sudah saya download sebelumnya ya.
Oke, jadi di sini ini keterangan yang bisa Anda masukkan. Jadi nama usahanya apa, alamatnya di mana, terus emailnya apa, seperti itu. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka kita akan simpan file ini jadi JPG ya. Jadi caranya adalah dengan kita blok seperti ini. Lalu kita kita klik kanan lagi, kita grup lagi. Oke. Kita sempurnakan dulu. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah berikutnya ya, di situ kita simpan. Tapi kalau misalnya Anda ingin menambahkan lagi desain yang lain, atau misalnya mau menambahkan bagian-bagian lain, bisa saja misalnya kita tambahkan lagi di sini. Untuk lebih detail, tambahkan lagi seperti ini misalnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia ada variasinya lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti form kita akan bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, pilih Save as Picture. Jadi klik kanan tadi, pilih Save as Picture. Lalu di sini kita simpan. Saya akan simpan dulu ke folder yang sudah saya tentukan ini ya. Ini saya ganti menjadi background, dan di sini kita ubah menjadi JPG. Lalu kita klik tombol Save. Oke, nah jika sudah, ini kita tutup saja. Kita klik Don't Save saja. Nah, setelah selesai, baru kita masuk ke bagian step kedua ya. Nah, di step kedua di sini kita akan membuat user form, yang nanti user form itu kita akan isi desainnya dengan file JPG yang tadi kita buat. Baik, di sini cara membuatnya, buka file Excel baru, lalu di sini kita masuk ke developer, terus kita masuk ke Visual Basic. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah masuk ke bagian Visual Basic, maka langkah berikutnya kita membuatkan user form. Oke, lalu di sini untuk user formnya, kita akan atur lebarnya seperti ini. Terus kita langsung kita masukkan background dari user form ini, kita ambil dari gambar yang tadi kita buat ya. Caranya di sini kita klik ya user formnya, masuk ke bagian picture, klik browse-nya, lalu di sini kita cari file yang tadi sudah kita desain. Nah, ini dia background-nya. Kita klik, pilih open. Oke, maka hasil seperti ini ya. Lalu kita sesuaikan untuk ukurannya. Di sini kita klik di bagian Picture Size Mode, kita pilih yang nomor 1, maka hasilnya seperti ini. Jadi menyesuaikan ukuran form. Tapi kalau misalnya Anda menginginkan yang strength ya, nah ini, maka dia akan menyesuaikan ukuran asli dari formnya. Ukuran asli dari gambarnya seperti itu. Nah, di sini dia menyesuaikan dengan ukuran asli dari gambarnya. Oke, kita akan sesuaikan ukuran formnya jadi seperti ini ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Anda merasa ini kurang lebar, kita akan coba dulu. Nah, maka dia hasil seperti ini. Oke, ya. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya di sini kita akan buat untuk ini ya, di bagian isinya sini, yaitu pertama kita akan masukkan kita akan masukkan isinya. Yang pertama di sini kita masukkan label. Nah, di sini kita atur langsung untuk labelnya itu, karena nanti supaya kita tinggal mengcopy saja atau mengkopas untuk label dan yang lain-lain, maka kita atur dulu di sini fontnya.
Untuk font saya samakan dengan ini ya, jadi fontnya saya menggunakan Puppins ya, dengan ukurannya 10. Oke, maka hasil seperti ini. Lalu kita atur di bagian border style. Di sini kita pastikan dia 0, nggak ada bordernya. Terus di bagian back color, di sini kita buang. Di bagian back style kita jadikan dia transparan. Terus di bagian caption ini kita ganti menjadi nama depan misalnya. Terus di bagian warna ini kita ganti menjadi yang ini. Yang warna kuning ya, biar terang sedikit. Nah, seperti ini. Sepertinya kurang besar hurufnya. Kita pilih yang 12 misalnya, coba. Kita akan tes dulu. Oke. Hasilnya seperti ini nanti. Saya atur jadi 11. Ya, nah seperti itu. Nah, jika sudah, berikutnya kita atur di bagian text box. Kita taruh di bawahnya tepat. Oke. Lalu di sini kita akan atur di bagian height-nya kita atur jadi 20. Terus di bagian border style biarkan dia non ya. Terus di bagian back style ini kita buat dia transparan. Oke, seperti ini ya. Terus di bagian border style ini kita buat dia single. Nah, jadi dia seperti itu. Di bagian di bagian border back style tadi kita buat dia transparan ya. Oke, seperti itu. Nah, di bagian border style ini buat dia jadi non ya. Coba supaya dia untuk bordernya nggak terlihat. Terus kalau sudah kita atur di bagian fontnya. Nah, di bagian fontnya ini kita samakan dengan yang tadi yaitu Puppins. Besar huruf di situ kita atur misalnya dia 12 reguler ya. Kalau misalnya Anda mau huruf yang lain silakan, nggak masalah. Terus di bagian bawah kita buat lagi label. Kita masukkan label di bagian bawah sini sebagai garis. Seperti ini. Oke. Nah, untuk garis ini kita atur dia height-nya kita atur jadi 1,5. Jadi jangan terlalu besar. Terus caption kita hapus. Lalu di sini kita atur dia warnanya juga sama dengan yang atas yaitu kuning ya. Di bagian back color. Oke, jadi dia hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi karena di sini ada nama depan dari label, terus di sini ada text box, terus di sini dia ada label untuk garis, maka di sini untuk labelnya kita akan letakkan di tengah-tengah sini. Nah, seperti itu. Jadi dia di dalamnya dari ini, di dalamnya si text box ya. Jadi supaya terlihat kita masukkan dulu di sini untuk back style-nya kita pilih warna, nah seperti ini. Oke, nah seperti itu ya hasilnya ya. Nah, di sini kita akan atur dia di belakang label tadi. Jadi kita klik kanan, pilih Send Backward. Nah, maka di sini akan kelihatan labelnya. Oke, lalu di sini kita atur lagi menjadi back style-nya dia yang transparan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, maka di sini langkah berikutnya, kita harus mengatur dulu supaya kursor ini harus berada di belakangnya atau di depannya huruf N sini ya. Jadi sebelum
huruf N, kursor kita itu terletak di sebelum huruf N. Nah, seperti itu. Kita akan atur dulu. Kita geser ini ke samping ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, dia hampir ya. Kita geser lagi sedikit dengan cara masuk ke sini. Kita klik di bagian left-nya. Misalnya 370 kita cek. Oh, terlalu jauh. 367 misalnya. Oke, kita coba dulu. Nah, dia seperti ini hasilnya. Jadi pas di depannya huruf N, seperti itu. Terus kita geser ini sekarang ke samping supaya lurus dengan nama. Kita geser juga menjadi 367 di bagian left-nya. Oke. Nah, dia lurus ya. Oke, nah jika sudah, sekarang kita kasih nama. Jadi ini kita harus kita kasih nama supaya nanti dalam pembuatan coding itu enak untuk membuat codingnya. Pertama di sini kita kasih nama label nama ya ini. Saya kasih nama label nama. Terus untuk text box ini saya kasih nama text box nama. Terus untuk yang label ini saya kasih nama garis nama. Oke, seperti itu. Nah, maka langkah berikutnya kita tinggal membuat lagi di bagian samping sini atau di bagian mana terserah Anda. Di sini saya buat lagi. Tinggal saya copy. Oke, saya klik kanan, copy, saya taruh. Terus kita taruh di sampingnya sini. Ya. Nah, di sini kita ganti menjadi nama depan, nama belakang. Oke. Terus saya ganti menjadi, jika ciri tadi dia label nama, di sini dia juga saya kasih nama berarti label belakang. Ada salah ketik. Label belakang. Oke. Terus di sini juga saya kasih nama txt belakang. Terus di bagian sini saya kasih nama garis belakang. Oke, seperti itu. Jadi di sini nama depan, nama belakang. Terus ini saya copy lagi. Kita blok. Kita copy lagi. Kita taruh. Nah, kita taruh di bagian bawahnya sini ya. Luruskan. Nah, jika sudah, berikutnya belum lurus. Oke, nah di bagian sini kita ganti. Setelah nama depan, nama belakang, habis itu di sini alamat. Nah, di sini kita ganti menjadi label alamat. Di sini saya ganti menjadi txt alamat. Di sini kita ganti menjadi garis alamat. Setelah alamat, di sini kita ganti namanya nama depan, nama belakang, alamat. Terus apa biasanya sini ya? Misalnya kota ya. Atau email. Nah, seperti itu. Oke, ini email. Terus di sini kita kasih nama sekarang label email.
Di sini kita kasih nama txt email. Di bawah sini kita kasih nama garis email. Nah, itu. Terus kita copy lagi satu aja di sini. Kita taruh di bagian bawah. Oke, di sini kita kasih nama keterangan. Untuk text box di sini kita kasih dia agak panjang ya. Seperti ini misalnya. Juga sama, kita panjangin. Terus oke. Kita kasih nama dulu. Ini kita kasih namanya adalah label keterangan. Terus ini kita kasih nama txt keterangan. Terus yang ini kita kasih nama garis keterangan. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah, maka di sini kita akan atur. Nah, di sini kan dia tengah-tengah tuh yang ini ya. Kita akan geser dia ke tengah sini. Kita tarik ke bawah. Oke, nah dia berada di bawah sini. Terus kalau sudah di sini kita kasih lagi. Kita copy ini, kita masukkan di sini. Kita ketik di sini. Oke, di sini dia adalah keterangan bagaimana cara apa yang harus kita isi di atas ya, seperti itu. Kita atur dulu hurufnya. Ini hurufnya kecil saja. Oke, nah di sini untuk cara mengisinya. Ini kita kasih warna putih saja. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, maka dia bentuknya seperti ini user formnya. Nah, jika sudah, sini kita hapus saja keterangan ini ya. Karena di sini sudah ada keterangan itu input data kontak. Dengan cara kita masuk ke bagian user form, terus kita buang di bagian caption sini, kita hapus. Oke, seperti itu. Lalu di bagian ujung sini kita masukkan label. Nah, label ini kita fungsikan sebagai tombol ya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat name di sini, kita kasih nama simpan. Di bagian caption kita ubah menjadi submit. Terus untuk font saya ganti juga. Oke, terlalu besar ya. Ya, seperti itu. Kita letakkan dia di tengah ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Kita atur height-nya jadi 22. Ya. Nah, ini
contoh pembuatan desain dan membuat di bagian toolsnya ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian langkah terakhir, yaitu memasukkan codingnya ya. Jadi kita akan memasukkan atau mulai memasukkan codingnya. Cuma sebelum kita masukkan coding, di sini kita coba kita tes dulu. Nanti di sini ketika kita klik di sini ya, nah maka di bagian di bagian label-label ini dia akan naik ke atas sesuai dengan nanti yang coding kita buat. Oke, kita akan langsung saja. Oke. Nah, setelah selesai kita akan masuk ke bagian pembuatan coding atau memasukkan coding ya. Nah, langkah pertama di sini untuk memasukkan coding, kita akan masukkan coding dulu di bagian label pertama ini ya. Jadi di bagian label nama dulu kita buat coding dengan cara Anda klik 2 kali coding kita Anda klik 2 kali di bagian label nama depan sini. Jadi kita klik 2 kali di sini. Oke, maka akan muncul pembuatan atau membuat coding di sini ya. Kita ketik perintah di sini untuk codingnya nama label kita di situ adalah label nama ya. .top sama dengan ini. Oke, kita akan cek. Jadi tadi ketika kita akan membuka atau kita akan menjalankan form nanti, ketika dijalankan nanti kalau saya klik di bagian label sini, maka dia akan naik ke atas. Oke. Nah, sini kita akan atur naik ke atasnya itu dia sampai mana. Jadi kita akan geser dulu ke atas. Kita akan geser ke atas. Oke, seperti ini. Dia di sini naiknya ya. Sampai sini naiknya, maka di sini nilainya kita cek di sini. Kita cari namanya top, 90 ya. Jadi dia naiknya di bagian ke 90. Awalnya dia di sini. Nah, ini. Awalnya nilainya topnya itu 102. Kita naikkan ke angka 90. Oke, kita cek. Jadi di sini kita kembalikan. Kita klik 2 kali lagi. Maka di sini topnya itu kita isi 90. Kita akan cek. Nah, maka di sini ketika saya mengklik di bagian sini, nah maka dia naik ya. Dia naik dan kita akan membuat fontnya itu kecil dan warnanya berubah. Oke, di sini kita tambahkan lagi dari 367 ya. Oke. Atau mungkin di sini kita tambahkan lagi jadi 92 misalnya. Jadi kalau saya jalankan, saya klik, nah maka dia agak naik. Kalau misalnya kurang naik ya berarti Anda harus tambah dikurangi lah. Misalnya di sini saya jadikan 88 tadi. Nah, dia agak naik ya. Jadi semakin kecil angka maka semakin naik. Seperti itu. Nah, jika sudah, berikutnya kita buat lagi coding di bawahnya. Kita atur lagi hurufnya sekarang. label nama lagi. Font. .size ya. Nah, di sini kita atur dia size-nya 10 misalnya. Jadi selain dia naik ke atas, dia mengecil. Contohnya seperti ini. Nah, dia mengecil seperti itu. Oke, di bagian font sudah selesai ya. Nah, berikutnya kita akan atur sekarang di bagian warna. Nah, di bagian warna di sini kita akan atur dia menjadi warnanya itu putih. Oke, di bagian warna caranya kita klik lagi di sini.
Nah, di sini kita akan buat warna jadi putih. Me dot label nama dot for color ya. For color sama dengan kita pakai warna RGB. Nah, warna RGB itu kalau warna putih dia itu nilainya 255, 255, 255. Nah, dia warnanya putih. Jadi warna putih itu RGB-nya atau kode warna RGB itu 255, 255, 255. Kita tes dulu. Saya klik. Nah, jadi warna putih dia. Seperti itu. Selain ini warna putih, garis di bawahnya juga warna putih. Nah, kita akan buat garis bawahnya. Di sini garis bawahnya namanya adalah dia garis nama ya. Oke, kita akan buat coding di bagian garis nama sini. Kita ketik. Kita copy aja langsung dari sini. Kita ganti menjadi garis nama. Nah, seperti itu. Baru kita jalankan, kita coba. Nah, maka dia garis nama kok nggak berubah. Oh ya, bukan for color ya di sini ya, tapi back color. Kita ganti jadi back color. Oke. Kita klik. Nah, dia berubah jadi putih ya. Nah, kalau sudah, setelah kita selesai membuat di bagian label, maka langkah berikutnya kita buat coding di bagian text box. Jadi caranya kita klik di bagian text box ini ya, kita klik 2 kali. Oke. Nah, di bagian text box change kita ketik dulu perintah. If me dot txt nama ya. Nah, ini dot value sama dengan kosong. Kosong itu petik 2 kali. Then me dot label nama, kita masukkan label nama dot top ya. Top kita masukkan lagi angka yang di atas ini tadi. Bukan angka di atas tapi angka yang sekarang ya. Jadi sekarang itu dia label ini ya. Label ini dia topnya itu nilainya 102, maka kita tetap di 102. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau labelnya atau text box-nya itu dalam kondisi kosong, maka top label nama itu tetap di 102, seperti itu. Terus kita enter ke bawah. Di bagian bawah kita ketik perintah me dot label nama. Nah, untuk label nama ini kalau misalnya dia kosong berarti ukuran huruf di bagian label nama di sini kita atur font dot size. Kita cek dulu berapa ukurannya. Ukuran dari huruf ini ya. 11. Kita masukkan font size-nya adalah 11. Terus setelah font size baru warna huruf dan background dari garis bawahnya. Oke. Nah, untuk warna huruf di sini kita ganti bukan font size tapi for color. Nah, di bagian for color sini kita masukkan warna huruf ya. Warna hurufnya itu dia warnanya adalah ini ya.
Nah, ini warnanya, jadi kita cukup copy dari sini saja. Nah, ini. Oke, kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam sini tadi. Nah, ini. Terus di enter lagi. Itu untuk warna huruf. Berikutnya kita masukkan di bagian garis bawahnya, juga kita copy dari sini aja biar cepat. Ini samakan dengan yang atas warnanya. Oke, nah berikutnya kita tambahkan lagi di bawahnya ada else. Else berarti selain itu artinya ketika dia sudah diisi ya. Sudah diisi berarti kita copy ini. Taruh di sini. Terus di bawahnya kita tekan atau kita ketik perintah lagi and if. Kita coba dulu. Oke, seperti ini ya. Ketika saya mengetik nama, nah seperti itu, maka otomatis dia langsung ke atas hari ini berubah. Nah, ketika saya hapus, dia kembali lagi. Saya ketik, dia terisi atau dia pindah ke atas, seperti itu. Kita kasih warna dulu hurufnya di sini. Di sini dia text box-nya warnanya masih hitam tadi, kita masukkan warna putih. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi coding ya. Jadi kalau saya di sini mengetik ya, mengklik lalu saya ketik, maka kan di sini terisi ya. Tapi ketika saya mengklik di sini misalnya, nah ini di sini kan dia nggak ke atas. Terus misalnya kalau di sini saya hapus, nah di sini, maka di sini dia harusnya update ya untuk posisinya. Oke, sini kita tambahkan lagi. Masih di bagian text box ini, tambahkan lagi coding sekarang. Masukkan di sini, diganti di bagian prosedurnya, pilih yang after update. Oke, setelah after update, di sini tinggal Anda copy saja. Copy, taruh di sini ya. Terus buat lagi berikutnya exit. Taruh juga di sini. Nah, seperti itu. Jadi sama ya. Oke, berarti untuk yang di bagian nama depan sudah selesai. Berikutnya kita buat di bagian nama belakang. Nah, ini tinggal Anda copy dari coding yang tadi sudah kita buat. Oke, sekarang kita buat sekarang. Pertama kita untuk yang label dulu, caranya sama. Oke, nah ini yang klik, label klik. Kita copy yang ini saja. Tinggal ganti nama. Nah, ini kita masukkan. Label belakang. Ini kita ganti menjadi garis belakang. Nah, garis belakang ini tadi kita dapat dari yang sini. Nah, garis belakang. Oke, berikutnya text box. Text box yang ceng, kita cari yang ceng. Ini kita copy. Taruh sini. Nah, ini kita ganti. Kita copy ini ya. Taruh sini. Terus yang label juga sama. Ini kita ganti menjadi label belakang. Kita ambil aja dari sini. Ini kita ambil menjadi garis belakang. Begitu juga yang bawah. Oke. Terus kita buat lagi sama dengan tadi juga, pilih yang after update. Kita copy. Taruh sini. Pilih lagi yang exit. Taruh lagi. Nah, seperti itu. Kita akan cek dua-duanya sekarang. Kita klik di sini, maka dia seperti itu. Kita klik di sini, maka dia seperti itu. Nah, ini. Tapi di sini ketika kita klik di sini, dia belum balik, ya harusnya sudah balik.
Nah, di sini kita tambahkan lagi perintah. Nah, di bagian sini kita masukkan mi.txt yang nama tadi ya. Berarti karena saya mengklik yang nama, berarti ini txt yang nama juga. Set focus. Oke. Berarti di bagian sini juga sama. Di bawah sini kita masukkan mi.txt belakang tadi ya. Set focus. Nah, seperti itu. Kita cek lagi. Kita klik langsung, kita klik lagi. Nah, maka seperti ini. Oke. Jadi kita bisa langsung mengisi. Nah, berikutnya kita akan buat lagi di bagian alamat. Kalau di sini saya klik kan belum berfungsi. Nah, di sini kita akan coba. Kita copy dari sini saja. Kita masukkan di alamat sini. Oke. Ini kita ganti nama labelnya. Terus ini dia namanya adalah garis alamat ya. Kita ganti jadi garis alamat. Terus di sini text box-nya kita ganti jadi text box alamat. Oke. Nah, di sini juga gitu harus kita sesuaikan juga. Di sini dia bukan lagi 88 ya, tapi kita harus cari lagi atau kita atur lagi. Jika tadi dari sini ya, dia nilainya adalah topnya itu 102, lalu ketika naik dia menjadi 88. Jadi kita tinggal memakai rumus saja atau menggunakan hitungan saja. Jadi 102 dikurang 88 itu kita akan cari berapa ya. Jadi awalnya dia topnya di sini 102. Terus setelah dia naik ke atas menjadi 88. Nah, di sini kita akan lihat, kita akan hitung dulu. 102 dikurang 88 dia 14. Oke, jadi dia 14 nilainya. Nah, di sini kita akan hitung. Nah, yang di sini dia topnya itu 168 ya. 168 berarti kita kurang 14. Berarti sama dengan 168 dikurang 14. Jadi 154 untuk posisi topnya nanti itu. Oke, jadi di sini kita atur dia 154. Nah, ini kita ganti jadi 154, baru kita tes. Kita klik, nah maka dia naiknya seperti itu, sama dengan ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut sekarang di bagian text box. Kita tinggal klik 2 kali juga, lalu kita copy saja dari text box yang lain. Nih, dari text box yang C. Taruh di sini. Oke. Terus jangan lupa juga di bagian topnya sini kita ganti jadi berapa tadi? 154 ya. 154. Text box alamat kita copy juga. Taruh di sini. TXT alamat, sorry ya. Sorry, bukan di sini ya. Sini. Oke. Terus labelnya di sini juga kita ganti. Tadi alamat klik berarti label alamat. Kita masukkan, jangan lupa dimasukkan di bagian txt alamat ya. Ini harus sama, label alamat,
Terus di sini dia garisnya garis alamat. Garis alamat. Yang bagian bawah juga sama. Kalau misalnya terisi, oh kebalik ya. Jadi ini dia bukan di sini, tapi dia harusnya di sini. Nah, untuk yang ini berarti nilai asli dari ini posisi topnya. Jadi di sini posisi topnya itu 168. Maka di sini dia 168 seperti itu. Oke. Jadi di sini 168, di sini 154. Kita ganti nama labelnya menjadi label alamat. Oke, jadi tinggal di copy saja. Kita coba lagi. Nah, maka dia naik ya. Oke, seperti itu. Tambahkan lagi sekarang di bagian text box-nya yang after update. Tinggal Anda copy. Kalau sudah, tambahkan lagi yang exit. Tinggal Anda copy lagi. Nah, kita coba lagi. Kita klik, klik, dan klik. Nah, seperti itu. Kita isi, ngawur, ngawur, ngawur. Hapus, hapus, hapus. Nah, seperti itu. Tinggal dua sekarang, email dan keterangan. Jadi kita tambahkan lagi. Untuk yang ini tinggal kita copy dari sini saja, dari alamat sini. Jadi tinggal ganti jadi label email, karena untuk topnya dia sudah pas. Ini menjadi garis email. Ini menjadi txt email. Nah, seperti itu. Terus ke bagian sininya ya, text box-nya. Nah, ini tinggal Anda copy dari text box alamat sini. Nah, ini kita copy. Taruh di sini. Oke, tinggal Anda ganti ya labelnya. Ini menjadi txt email. Ini menjadi label email. Kita copy, taruh di bagian bawah. Terus di sini juga kita copy. Nah, seperti ini. Kita copy lagi. Buat lagi di sini yang after update sama yang exit. Oke. Jadi kita coba sekarang, kita klik, 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 dan klik. Nah, seperti itu. Oke. Terus di bagian terakhir sekarang, keterangan. Nah, keterangan kita lihat dulu nilainya ya. Di sini nilainya dia 240. Kita hitung dulu. Jadi sama dengan 240 dikurang 14. Jadi 226. 226 itu berarti atas, 240 dia bawah. 226. Oke. Kita copy dari sini. Taruh di bagian keterangan sini ya, klik 2 kali. Taruh, kita copy labelnya sini.
Ini berarti garis keterangan. Terus ini berarti txt keterangan. Nah, jadi tadi kita atur dia jadi 226. Oke, seperti itu. Jadi ketika saya jalankan, kita coba. Saya klik, nah maka naiknya di situ ya. Nah, sekarang masuk ke bagian text box-nya sini. Text box juga sama, kita akan copy dari sini. Kita klik 2 kali. Taruh. Kita ganti jadi txt keterangan. Di sini kita ganti jadi label keterangan. Nah, label alamat kita ganti jadi label keterangan. Ini ganti jadi garis keterangan. Nah, dari sini tadi bukan 168 ya. Tadi waktu kita hitung dia nilainya adalah 240. Jadi kita buat atau kita atur dia topnya menjadi 240. Kita kembalikan lagi ke asalnya seperti itu. Di bagian bawah tinggal kita copy. Ini menjadi 226 ya. Ini juga sama, tinggal kita copy. Kita coba. Ketika saya mengetik, nah, maka dia naik ke atas, kayak seperti itu. Terus, jika sudah di sini kita copy, tinggal kita copy. Kita masukkan lagi di sini yang after update, taruh. Buat lagi yang exit, taruh seperti itu. Lalu kita jalankan, kita tes. Saya ketik nama depan Erwin, nama belakang Suharyanto, alamat Excel dan VBA tutorial, email Erwin Suharyanto @gmail.com. Keterangan, isi keterangan penting. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia bentuk seperti ini ya. Jadi dia langsung otomatis menyesuaikan label dan ukurannya. Nah, jadi tinggal kita kasih warna untuk text box. Tadi dia hitam warnanya. Untuk fontnya ya, kita kasih warna di sini putih. Oke, dan di sini kita buat dia agak sedikit ke tengah. Oke, dia sudah putih ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah berikutnya di sini kita akan buat yang di bagian tombol. Oke, di bagian tombol sini kita akan buat dia warnanya itu biru. Di bagian tombol sini kita akan atur dulu warnanya. Jadi pertama di sini back color kita atur dia warna yang sesuai ya. Misalnya kuning ya, misalnya. Atau biru.
dengan background dengan warna huruf putih. Kurang jelas ya. Yang biru ini, oke. Nah, nanti kalau kita arahkan ke sini, maka nanti warnanya berubah jadi putih atau sebaliknya ya. Jadi di sini biarkan aja dia backgroundnya warnanya putih. Di sini for colornya dia warna biru. Oke. Nah, di sini kita akan buat sekarang. Kita klik di bagian sini ya, klik 2 kali. Bukan klik 2 kali ya. Ya, klik 2 kali sih. Tapi di sini kita ganti menjadi mouse move. Oke. Kita buat perintah mi.simpan back color sama dengan Nah, di sini dia warnanya putih, kita ganti jadi biru. Jadi ini kita copy. Warna hurufnya kita copy, kita masukkan ke warna back color. Terus kita copy lagi ini. Kita ganti back color menjadi forecolor. Forecolornya menjadi warna putih. Jadi kita balik. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya jalankan, saya mengarahkan mouse ke sini, nah maka dia berubah seperti ini. Terus kita kembalikan lagi dengan cara masuk ke user form ini ya, klik 2 kali user formnya. Buat di sini kita ganti menjadi mouse move juga. Oke. Nah, di sini kita tinggal copy yang tadi. Mana tadi? Kita copy. Terus kita taruh dan kita balik aja sudah. Nah, ini taruh di sini. Yang ini kita taruh di bagian bawah. Nah, ini jadi ditukar seperti itu. Jadi kalau saya jalankan sekarang, dia seperti ini. Nah, oke. Jadi di situ tinggal kita membuat coding untuk menyimpan dari data yang kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi nanti setelah kita klik submit, maka dia akan tersimpan seperti itu. Oke, ini kalau sudah selesai tinggal kita coba saja. Misalnya di sini saya ketik Erwin saja. Terus saya ketik lagi Suharyanto, dia otomatis akan ke atas alamat Excel dan VBA tutorial, terus emailnya, masukkan email ya, email@gmail.com, keterangannya, masukkan keterangan penting. Nah, seperti itu. Baru arahkan ke sini, klik tombol submit, maka dia akan tersimpan. Oke, demikian untuk tutorial kali ini dalam pembuatan atau tutorial pembuatan tentang form UX design yang mungkin bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Terima kasih perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.